Ya, mohon maaf Bapak Ibu terputus karena waktu di Zoom ini hubungannya dengan kesehatan. ya. Aman Pak Ketua. Ada dua bagian, ada koordinasi. Ini tuh seperti ini. Ya, kita lanjut kembali Bapak Ibu. Bagi yang baru bergabung, Bu Sinto, terima kasih. Ya, Pak. Ya, kita lanjut kembali. Mungkin Pak Donald sudah kehabisan waktu ya untuk bergabung dengan kita. Terima kasih kami sampaikan ke Pak Donald. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Tapi dengan sistem prorata, artinya sistem prorata. Pak Ketua. Kalau di awal kita ambil ya, Felix Pak Ketua. Kembali ke ini tadi bahwa program kita ini kira-kira eksekusi atau efektifnya kapan mau kita jalankan? Ternyata kita waktu sakit, terima kasih. Kamar itu tidak tersedia. Yang bersedia baik. Untuk pelaksanaan, ya, di sini ada, bisa melihat di screen kita Pak Felix dan teman-teman lainnya. Bisa Pak, bisa. Ya, ini ada timeline kita, ya. Jadi kita akan start mencari RT RW, ya, RT RW percontohan. Jadi bila memungkinkan, yang terutama adalah dari kita para pengurus, kita masing-masing berdomisili di RT RW mana, kemudian kita para pengurus berkomunikasi ke masing-masing pengurus RT RW di tempat kita domisili, dan kita akan menjadi inisiator masing-masing RT RW tersebut untuk pendirian koperasi. Di RT RW minimum 20 orang sudah pasti terpenuhi, karena warga sudah pasti lebih daripada 20 orang. Karena perangkat RT RW sendiri juga minimal untuk satu RT itu 3 orang, ya, minimal. Kemudian perangkat RW sendiri juga minimal 3 orang. Satu RW bisa beberapa RT. Jadi sudah terpenuhi untuk koperasinya. Dari calon pendiri minimal 20 orang. Itu yang pertama, Pak Felix, ya. Kedua, waktu setelah percontohan dari tanggal 3 sampai 15 Maret, ya, ini juga paralel komunikasi kami dengan forum komunikasi RT RW sekota Batam, ya. Kita sudah ada pembicaraan dengan Pak Nur dan Ibu RT di Bengkong ataupun di Kelurahan Belihan yang menjadi pengurus di forum komunikasi RT RW sekota Batam. Itulah dari tanggal 3 sampai tanggal 15 Maret. Kemudian setelah kita berkomunikasi menginisiasi tersebut, ya, koperasi-koperasi itu akan berdiri di masing-masing notaris yang sudah ditunjuk atau sudah ada izin untuk pendirian koperasi. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian di masing-masing RT butuh rekomendasi notaris, kami akan share notaris yang sudah di-approve sama Kementerian Koperasi atau Kemhumham, ya, dan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada beberapa koperasi yang kami rekomendasikan, ya, notaris yang kami rekomendasikan, atau Dekopin rekomendasikan, ataupun Dinas Koperasi rekomendasikan. Ada lebih 40 notaris. Jadi silakan Bapak Ibu, dan masing-masing notaris tersebut bervariasi, ya, biaya pendirian. Jadi bisa diterjemahkan nanti bervariasi. Bisa
kita nego ke notaris masing-masing, pendirian akte ataupun yang maksimal di minimum diminta di notaris itu bisa mereduce cost. Jadi kalau masing-masing notaris itu bisa rate-nya antara 3 juta sampai 4 juta rupiah satu koperasi pendiriannya. Itu di tanggal 16 tanggal 30 Maret itu kita rencanakan. Kemudian setelah koperasi-koperasi tadi berdiri dan memiliki legalitas, maka kita rencanakan MOU-nya dengan investor ISP di tanggal 1 April sampai 30 April. Karena untuk saat ini melalui Dewan TIK, Dewan Telekomunikasi Informasi Komunikasi Kota Batam, kita sudah jalin hubungan. Begitu juga dengan di sini ada kami masukkan ya, Bapak Ibu. Di sini ada valuable partner ya. Di sini Batam ISP, Batam Coworking Space, ya. Kemudian ada Dewan TIK Nasional. Ya, ini. Inilah yang akan membantu kita mencari investor-investor di bidang internet provider tersebut. Kemudian setelah itu kita kembali ke timeline ya. Program regulernya akan kita laksanakan. Jadi setelah contoh koperasi RT RW berdiri salah satu atau dua atau lebih masing-masing yang ditargetkan masing-masing pengurus ya. Kita akan lakukan itu menjadi program reguler atau program nasional. Artinya di 7 kecamatan Kota Batam akan di-launching sebagai program daerah atau program nasional untuk menyamakan seluruh RT RW sudah boleh melakukan pendirian koperasi tersebut. Nah, itu dia target kita ya. Kemudian setelah target itu kita akan lihat apakah 7 kecamatan di Kota Batam itu sudah seluruhnya atau berapa persen yang sudah berdiri. Itulah yang akan kita lakukan evaluasi dari Mei sampai dengan Juli. Untuk itu, setelah seluruh koperasi berdiri, maka launching generalnya akan dilakukan di ulang tahun atau di hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Itu Pak Felix. Kira-kira ada yang mau ditanya kembali Pak Felix? Terima kasih Pak Ketua. Nah, berkaitan dengan notaris tadi, apa sebaiknya seperti rencana awal yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita berusaha untuk coba ada kerjasama dengan notaris sehingga membantu koperasi-koperasi yang akan kita bentuk itu untuk biaya notarisnya itu jauh bisa lebih terjangkau. Apakah itu masih ada kemungkinan ataukah seperti yang disampaikan tadi bahwa kita hanya menyerahkan list notaris yang bisa mengeluarkan izin untuk koperasi gitu Pak Ketua. Apakah masih mungkin kalau misalnya kita bekerja sama dengan notaris biar biaya pembuatan akte notarisnya itu lebih terjangkau gitu Pak Ketua. Terima kasih. Suara nggak kedengaran, Ketua. Halo Pak. Ya Pak Ketua. Ya, koperasi notaris itu sudah ada Pak ya, sudah ada kerjasama. Jadi ada beberapa notaris yang sudah memberikan harga di angka 3 juta sampai 4 juta. Jadi contoh surat domisili. Surat domisili kita bisa urus sendiri, itu akan mereduce
nilai harga 4 juta. Kemudian NPWP bisa kita urus sendiri, itu bisa meredus lagi. Jadi rata-rata sih notaris yang sudah kerjasama sama kita, ya, yang sudah kerjasama sama kita itu di angka dua. Jadi notaris-notaris itu sudah kerjasama Pak sama kita, bisa 3 juta sampai 4 juta maksimal. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. BPJS yang paling bagus Pak hubungannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, Ketua. Halo? Silakan. Itu Ketua, tadi kan ada paparan dari Pak Donald tadi, yaitu tentang reseller internet di RT RW itu kan, dia sampaikan tadi badan hukumnya itu, terkait dengan badan hukumnya itu jangan koperasi dulu atau gimana itu, jelasnya seperti apa itu Ketua? Baik, untuk yang disampaikan Pak Donald tadi ya Pak, ya berkaitan dengan izin ISP Pak. Jadi izin ISP yang dimaksud adalah begini, di dalam aturan terbaru kan ya, KBLI ya, KBLI itu 61994, jasa menjual kembali. Jadi si koperasi itu punya hak dan wewenang setelah keluarnya izin. Kalau dulu kan pendirian ISP itu bisa 300 sampai 400 juta Pak. Tapi sekarang koperasi itu nggak perlu mengeluarkan atau menggelontorkan nilai investasi sebesar itu, karena dia bisa mendapatkan itu dari perusahaan atau PT yang ISP. Jadi ISP tersebutlah yang men-sharing ke koperasi tersebut Pak. Bisa pola bagi hasil gitu. Gitu Pak Masmur. Ya, kalau kita sharing profit dengan badan hukum perusahaan yang telah mendapatkan izin ISP, artinya harga ke kita itu juga pasti akan lebih mahal nantinya. Karena perusahaan yang telah mendapatkan izin ISP pastinya tidak ingin mengurangi profitnya. Nah, bagaimana share profit kita bisa berkompetensi dengan provider yang sudah ada gitu. Ya. Ini bicara kuantiti, Pak. Jadi kalau ISP itu misalnya membeli gelondongan ya, membeli gelondongan seperti yang dijelaskan Pak Donald tadi. Kemudian dia share katakanlah ke 30 koperasi, berarti ke 30 RW. Itu sama aja Pak, dia akan bisa meredus nilai penjualannya. Jadi seperti contoh kita IndiHome 400.000. Kita bisa tekan nilai internet itu di angka 150.000. Dan itu sudah ada ISP yang mau melakukan itu, Pak. Artinya, don't worry, be happy. Nilai kompetisi harga yang Bapak khawatirkan tadi itu sudah menjadi pemikiran ISP tersebut, bahwasanya mereka bisa menurunkan harga. Begitu, Pak Masmur. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Nanti dicoba, karena saya di RT saya coba komunikasi nanti dengan RT-nya, karena kebutuhan tentang internet ini sudah menjadi sebuah keharusan, apalagi dengan kondisi pandemi COVID dan anak-anak sekolah sekarang kan nggak offline, dia online dia, jadi daring semuanya. Jadi menjadi kebutuhan tiap kepala rumah tangga. Dan ada sih yang subsidi, tapi subsidi itu juga terbatas. Gitu. Makasih penjelasannya. Ya, Bapak Ibu para pengurus koperasi. Ya, mau nanya Pak Ketua? Ya, silakan Pak Jun. Iya, tadi penjelasannya Pak Donald tadi mengenai kerjasama untuk penjualan jasa internet itu yang menjadi pertanyaan, apakah perusahaan tersebut sudah memiliki jaringan di seluruh area Kota Batam? Karena kalau kita lihat biasanya kan perusahaan ISP harus tanam kabel sampai ke perumahan. Nah,
ISP ini apakah sudah sampai semua di seluruh Kota Batam atau nunggu ada kita punya kerjasama baru mereka nyambung kabel gitu? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Ya, itu secara teknis ya Pak Jun. Secara teknis itu yang kami tegaskan tadi, bahwasanya ISP tersebut akan kerjasama dengan koperasi. Bisa pola kerjasama atau MOU itu bagi hasil. Jadi infrastruktur bisa disiapkan atau sudah ada ya. Jadi kalau misalnya di satu RW atau RT tersebut belum ada infrastruktur seperti kabel tanam tadi, mungkin bisa pola dengan koperasinya. Jadi koperasi yang menginvestasikan atau yang mengerjakan pendanaan daripada ISP tersebut. Pola-pola itu bisa banyak ragam, Pak, karena itu teknis ya. Jadi di Kopin, kita hanya menjembatani antara si investor atau si ISP tersebut dengan koperasi. Itu Pak Jun. Halo? Ya, maksud saya kalau ada informasi nggak Pak? Ya, halo, halo. Halo? Ya. Halo? Ya, silakan Pak Jun. Ya. Jadi begini pertanyaannya, apakah ISP yang akan kita buat kerjasama ini, dia sudah ada maksudnya di Kota Batam, di daerah mana saja yang sudah dia tersambung gitu? Karena kalau tadi Pak Ketua sampaikan, ya koperasi yang menanggung untuk Moodnya dihidupin kalau mau ngomong Pak Jun. lupa Pak, sorry lupa. Gitu. Iya. Kirain masih hidup mic-nya, rupanya udah mati. Oh gitu ya. Jangan sampai ingat yang lain aja yang hidup, Pak. Bahaya itu. Iya. Ya, gimana kabar semuanya? Nah, itu Pak Ketua udah nyambung lagi kayaknya. Ya, saya lanjutkan ya Pak Jun. Untuk Oke, silakan Pak. Untuk pertanyaan Bapak itu ada beberapa pola Pak. Jadi ada mungkin koperasi di RW itu yang mereka nggak mau. Saya yang akan melakukan investasi. Nah, begitu. Jadi kalau mereka yang mau investasi itu silakan. Jadi kita tidak membatasi. Tapi kalau misalkan koperasi itu memang sama sekali tidak punya modal, ada ISP yang sudah siap menginvestasikan itu, Pak. Makanya kita kerjasama dengan ini. Saya kasih tunjuk ke Pak Jun kembali ya. Jadi kerjasama ini sudah banyak yang melirik Pak Jun. Tinggal pertanyaannya siap enggak koperasi itu berdiri? Ya ini Batam ISP, kemudian ada Batam ISP, ada Detik Batam. Jadi investor itu sudah bergabung di dalam sini Pak Jun. Jadi secara teknis tergantung masing-masing koperasi. Kita nggak bisa membatasi, bisa-bisa koperasi di RT RW yang berdiri itu lebih banyak duitnya Pak. Contoh, misalnya teman-teman yang di Sukajadi mau mendirikan koperasi tersebut. Mereka bergabung dan mereka melihat peluang ini sangat besar. Kan silakan, kita nggak bisa membatasi itu kan Pak Jun. Begitu Pak Jun. Ya Pak, terima kasih Pak Ketua. Mungkin perlu meeting lebih lanjut dengan pihak penyedianya Pak, supaya pertanyaan kita nanti ataupun hal-hal yang belum kita bahas di sini bisa dijelaskan dengan baik. Saya kira itu idenya Pak. Terima kasih. Pak Jun, satu hal yang kami katakan di sini ada efek ekonomi ya. Saya optimis kalau ini kita launching ke publik akan berjibun ISP yang akan mendatangi Dekopin. Jadi itu don't worry be happy Pak Jun. Pertanyaan saya adalah kesiapan kita pengurus Dekopin.
Apakah kita bisa mendirikan koperasi di masing-masing domisili kita dulu? Itu yang paling inti, Pak. Kalau investor, hari ini Pak Donald sudah bergabung dengan kita, bukan komunikasi sekali dua kali yang kami lakukan dengan Detik Kota Batam, ataupun dengan komunitas ISP Kota Batam, di bawah naungan Aptiknas, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. Artinya di saat ini launching ke publik akan berjibun dan akan menjadi kompetisi di masing-masing bisnis itu. Bagi saya adalah kesiapan Dekopinnya sendiri, Pak Jun. Kita siap nggak pengurusnya? Kalau investornya itu udah siap, Pak. Kalau Pak Jun hari ini bisa memastikan koperasi RT RW 5, saya yakinkan dalam tempo 3 jam saya akan call seluruh ISP tersebut menjumpai Pak Junedi. Tanpa rapat dengan Pak Junedi. Itu kepercayaan diri saya, Pak. Karena setiap program kerja ini kita sudah rancang bangun, sudah kita komunikasikan sebelumnya. Gitu Pak Jun. Kira-kira RT mana yang sudah siap? Oke Pak, lanjut Pak. Lah, saya kira cukup jelas. Ya. Kira-kira di komplek Mana lagi tahu Pak Ketua, belum ditanya. di komplek Pak Junedi Ya sudah. nanti mau Pak, sosialisasikan tahu. dulu. Cuman yang asuransi jiwa Pak. saya belum tahu. Pak Ketua, Nggak tahu di muka di RT saya sudah pernah singgung. Sorry. apa namanya? Silakan Pak Felix. Sebentar, saya harus keluar dulu. Lagi ada tamu. Lagi bertamu. Ya, Pak Ketua, ini apa namanya? Di RT saya sudah pernah singgung beberapa waktu lalu untuk pembentukan koperasi ini. Cuma memang mereka lebih slow. Karena apa? Mereka sudah ada legalitasnya juga, karena pengurusnya. Bisa kedengaran suara saya? Silakan Pak, silakan Pak. Karena pengurus koperasinya waktu itu mereka ya tidak bertanggung jawab lah, menggelapkan uang anggota, akhirnya sampai dengan sekarang seperti ada trauma di RT saya itu untuk membentuk koperasi lagi. Tapi memang baru sekali saya singgung, setelah itu belum pernah singgung lagi. Mungkin nanti kalau kita bisa jadwalkan untuk turun bersama, nanti saya hubungin ketua RT-nya supaya Pak Ketua dan anggota teman-teman yang lain juga bisa datang ke sana untuk meyakinkan. Mungkin itu nanti bisa. Sehingga nanti tinggal dijadwalkan, saya akan pendekatan lagi dengan ketua RT untuk melakukan pertemuan bersama kita nanti. Mungkin gitu Pak Fandi. Ya, untuk terima kasih Pak saya. Felix. Untuk itu saya berharap para pengurus bisa nanti kami akan kasih POM ya, masing-masing domisili. Jadi tugas kita masing-masing pengurus akan menjadi inisiator di masing-masing domisili kita masing-masing. Setuju kira-kira Bapak Ibu? Ya, setuju Ketua. Setuju Ketua. Ya, itu dulu yang tugas kita di pengurus internal ya. Untuk kerjasama itu saya akan lebih cepat bergerak kalau data-data yang kita rencanakan tadi ya. Sekali lagi saya tunjukkan timeline kita. Kelihatan ya Bapak? Ya, ini timelinenya. Kalau timeline ini bisa kita penuhi, maka seperti yang kami sampaikan tadi, ISP di Kota Batam ini sudah ready Pak menggelontorkannya untuk MOU-nya. Ya, ini kita masih bicara ISP Pak ya. Kita belum bicara apalagi bisnis unit yang bisa dilakukan masing-masing koperasi RT RW.
kita sudah komunikasi dengan BP Batam, ya Bapak. BP Batam, saya juga sudah meeting dengan Moya, PT Moya yang menggantikan ATB. Dan mereka sudah banyak program kerja untuk di masing-masing RT RW. Jadi itu banyak peluang yang bisa kita raih dan kita garap. Pertanyaannya adalah kesiapan daripada pendirian koperasi RT RW tersebut. Jadi ini tinggal kita sinergikan, pasti para pihak third party yang kami sebutkan tadi akan ready Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya kembali adalah di kesiapan kita pengurus. Siapkah kita memobilisasi atau menginisiasi di masing-masing domisili kita? Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kita percepat dan kita segerakan. Karena paralel, seperti yang kami sampaikan, karena semua para pengurus mungkin pada sibuk, ini juga yang hadir hanya beberapa orang saja ya. Dari tadi kami melihat tingkat kehadiran hanya sekitar 20%. Kami harap kalaupun nanti ada meeting-meeting dengan Dewan DPRD Kota Batam, kami bisa. Ketua. Ya, Ketua. ya, Pak. Tak akhiri Pak. Hilang. Tak akhiri rapat kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ketua, Link daftar hadirnya Ketua. Link daftar hadir. Ya. Ketua. Itu Ketua. Saya kan di rumah itu pakai IndiHome. Jadi kan ada paket-paketnya juga itu kalau IndiHome. Jadi tetangga sebelah rumah pasang IndiHome juga. Paketnya itu kan ada paketnya hanya internet saja itu 100.000. Nah, apakah kita nanti dengan bekerja sama dengan ISP yang ada, kita bisa meredus harga menjadi di bawah dari 100.000 hanya untuk internet gitu. Nah, kalau yang di atasnya itu kan ada paket telepon, paket juga TV dan internet kan gitu. Nah, itu juga harganya juga itu di sekitaran 300-an gitu. Nah, kalau memang melalui kita bentuk nanti koperasi kita dorong, pasti saya sangat yakin RT RW itu pasti setuju. RT apalagi kan, karena kebutuhan itu sebenarnya. Berdiri koperasi bekerja sama dengan perusahaan yang telah memiliki izin itu. Nah, tadi Ketua sampaikan kalau memang itu bisa, saya yakin bisa jalan. Di samping nanti juga berjalan bisnis unit usaha yang lain di koperasi yang dibentuk di RT itu. Itu. Baik Pak Mas. Garansi dari Ketua saya yakin makanya. Ya. Baik Pak Masmur. Ya, silakan, Ketua. Karena waktu kita juga terbatas untuk Zoom ini, sekali lagi para ISP tersebut akan melakukan persaingan harga Pak, dengan tetap mengedepankan kualitas. Percayalah, karena mereka juga memiliki standar harga masing-masing ISP. Dan mereka juga akan berlomba untuk bersaing menghadapi bisnis. Itu saja sih konsepnya Pak Masmur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita terbatas. Nanti kita akan melakukan komunikasi kembali. Ya. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, tetap semangat para pengurus Dekoper Batam. Selamat siang dan selamat akhir pekan. Selamat siang. Terima kasih Pak Ketua. Hei Pak Edi, Wakil Ketua ini. Baik, Pak. Saya simak dari tadi Pak. Oke Pak. Oh gitu ya. Baru nampak soalnya. Saya menyimak Pak.